بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك وتقبله منا يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Nah, apa jawabnya itu? Kaifa? Suara saya terdengar jelas insyaallah ya. Lebih jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan. Nah, ini mungkin nanti kita perlu ada perkenalan singkat. Mungkin beberapa sudah kenal, tapi beberapa mungkin perlu kita perkenalan ulang. Setiap mungkin kita mulai dari ungkapan-ungkapan singkat ya. Jadi kaifa halukunna tadi. Hmm. Kaifa halukunna. Apa nih maksudnya kaifa halukunna? Apa kabar? Apa kabar? Ayo. Kaifa halukunna. Ya, di sini apa kabar? Tentu untuk jamak ya, untuk jamak yang Jamak perempuan. wanita. Jamak wanita. Nah, jawabannya sebenarnya nggak ada jawaban harus begini, harus begitu ya. Orang-orang di sini pun kadang-kadang jawabannya macam-macam ya. Tapi kita pilih yang paling basic dulu. Bisa dijawab dengan bi khairin, bi khairin, bi khairin walhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Sekiranya muncul ya. Muncul jelas. Jelas ya. Baik. Bi khairin walhamdulillahi. Ya. Nah, bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Kita coba lagi ya. Baik, kaifa halukunna? Dia Bi khair. khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Nah, Masya Allah. Eh, hari ini, insya Allah akan menjadi muqaddimah dari kelas kita, menjadi awalan dari kelas kita, tapi saya kurang paham nih. Kemarin sudah diterangkan ya, pengenalan tentang program oleh Ustadz Tohar, betul begitu? Ya, pekan lalu, hari Jumat pada hadir nggak semuanya? Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah hadir. Nih, jadi secara umum, aslinya program kita ini offline. Awalnya di Jakarta, di Masjid Salman Al-Farisi, sehingga nama markaznya pun Markaz Salman Al-Farisi. Itu waktu saya dan beberapa kawan Lipia ya, dan alumni waktu itu di Jakarta. Kemudian masa COVID, kita kepikiran untuk membuat program online, dan sampai sekarang Alhamdulillah justru yang lebih besar ya, dan lebih berlanjut justru program online-nya. Sekarang sudah sampai angkatan 8. Ya, angkatan 8. Sekitar 4 tahun lalu ya, COVID baru mulai kita. Kemudian jumlah kelasnya pun untuk yang online Alhamdulillah mungkin sudah 25 lebih ya, 25 lebih untuk kelas, mungkin hampir 30. Dan programnya pun macam-macam. Nah, jadi sebenarnya markas kita ini ada program bahasa Arab, kemudian program
Al-Quran, tahsin, dan sebenarnya akan ada rencana untuk membuka program tahfidz. Ya, masih dalam proses pengembangan. Anak pribadi, insya Allah akan membersamai ya, ummahat sekalian. Dan secara umum, ya, insya Allah kelas kita akan diadakan di setiap hari Kamis, sore hari. Ya. Semoga tidak ada kendala selama perjalanan kita 1 semester atau mungkin beberapa semester ke depan. Ini perlu ta'aruf ini. Ta'aruf ya. Eh, Ahlan. Baik. Ya lah, Bas. Ahlan Ibu Maryam. Ini mungkin beberapa kenal, tapi tidak ada masalah. Kita ta'aruf ulang. Tentu ta'arufnya berbeda. Karena kali ini kita coba ta'aruf dengan bahasa Arab. Ta'aruf dengan bahasa Arab. Sebelumnya, materi sudah di-share belum? Belum, Di kelas umum belum ya? belum. Oke, ta'aruf kita akhirkan. Ta'aruf kita akhirkan sedikit. Kita mukadimah lagi tadi tentang program kita. Jadi bukunya, tapi mungkin sudah dikasih tahu ya, aslinya bukunya Ya. adalah buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Aslinya buku ini diajarkan di Universitas Islam Madinah. Kalau dilihat aslinya, Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Aslinya, ini aslinya nih. Eh, Aslinya bukunya seperti ini, ya. Ini aslinya. Kemudian dicetak beberapa kali di Indonesia pun sama. Tapi yang membedakan program kita dengan program yang lain, nah ini aslinya nih. Tulisan-tulisan gini saja. Ya, semacam ini. Yang membedakan program kita ini, ya, bukunya kita cetak ulang. Kita susun ulang karena pembelajaran kita yang online, jadi kita siapkan PowerPoint dari setiap pelajaran. Jadi kita bikin sistematis, kita bikin lebih enak ya untuk pembelajaran online, sehingga buku muridnya pun nanti akan based to PowerPoint yang sudah kita susun. Jadi nanti modelnya seperti ini, ya. Nah, bisa muncul ya, ada penjelasan kaidah di setiap bab. Jadi Rasulullah mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, boleh ya, jangan malu-malu, boleh ngaku nih yang sudah pernah belajar. Belum, Ustaz. Belum semua ini, Masya Allah. Udah, Ustaz. Sudah, Pernah ikut jilid 1, tapi baru dua pelajaran. Ibu Ratna pakai buku apa Ibu Ratna? Sama, bukunya sama. Bukunya sama, berarti udah tahu Ya, Rasulullah ya. cuman Arabnya Arab gundul, jadi nggak bisa ngikutinya susah. Oke, oke. Dua pelajaran, Arabnya Arab gundul. Tamam. Ibu Wahyuli, ini saya katakan panggil Ibu dulu ya. Nah, Ustaz. ya Ibu Wahyuli, pakai buku Iya, apa Ustaz. Ibu Wahyuli? Saya di Kubaro, Ustaz. Sudah 1 tahun setengah. Oh, di Kubaro, Maksudnya Masya Allah. Ustadznya siapa? baru level 1. Terus cuti pas naik itu. Masya Allah, Allahumma barik. Allahumma barik. Ustadz siapa dulu kelasnya? Ustaz Randy, Ustaz. Ustadz Randy. Oh, semangat ya, berapi-api beliau kalau ngajar. Dari Padang, Ustaz. Orang Padang. Orang pada. Nah, wah ini ada lagi yang sudah ya selain Ibu Ratna dan Ibu Wahyuli. Baik. Nah, saya kira ini mukadimah ya. Majelis kita hari ini mukadimah supaya tidak kaget. Ibu Kori, Ummu Kafan. Ummu Kafan pakai buku apa Ummu Kafan? Ustaz Toha. Masya Allah. Pakai Durusulullah juga berarti ya. Berapa lama? Sudah sampai mana? Atau baru awal-awal saja? Sama, enggak pas. Enggak pas. Anda ya, tikilati ya. Wah, sudah lama. Seperti murid lama ya. Sama. Ya, selamat bergabung kembali. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan afiat.
Tentu Rasulullah, ya, jadi ini mungkin bagi beberapa orang bukan hal yang baru, ya. Dan bagi mayoritas sepertinya baru belajar kali ini, insya Allah Rasulullah adalah kitab yang kami pandang cocok untuk pembelajaran, ya, gaya kita tentu. Ya, jadi kita nggak bisa bilang buku apa sih yang paling bagus untuk belajar bahasa Arab. Ya kalau ditanya begitu, setiap buku punya gayanya masing-masing. Ya. Dan kalau kita mau lebih adil, kita bisa bilang setiap ustadz punya gaya ngajarnya masing-masing, punya cara ngajarnya masing-masing. Yang bisa jadi ustadz yang ini cocok pakai buku demikian, ustadz yang lain bukunya juga berbeda. Ya, bisa jadi ustadz ini, ya, dengan buku yang sebaik apapun, ya, karena nggak cocok jadi kurang maksimal. Jadi memang gaya dan pendekatannya berbeda-beda itu orang dalam belajar bahasa Arab. Nah, jadi kita nggak bilang ini yang paling bagus, ya, tapi ini yang paling cocok dengan gaya, ya, belajarnya kita. Dan kita berusaha untuk memaksimalkan buku dulu Rasulullah. Ya, kalau kita lihat bukunya, mungkin Ibu Ratna juga punya pengalaman. Bukunya tuh kayak tulisan doang, kemudian arah bundul gitu ya, Iya kemudian betul, tidak menarik. kurang menarik begitu. Ya, sehingga kita susun ulang. Ya, jadi Rasulullah itu sebagai base-nya, kemudian kita susun ulang. Jadi bagi orang yang nggak tahu Rasulullah, mereka akan kira itu buku percakapan. Karena nggak ada pembahasan kaidah secara tersendiri. Tapi kita nggak, setiap bab fokus pembahasannya apa. Misalkan, ini bab satu, ini yang screen-nya. Nah, ini bab satu. Nah, di sini nanti kita lihat fokus pembahasannya apa. Ya, seperti ini ya, nanti muncul-muncul untuk membantu pemahaman. Termasuk latihan-latihannya nanti jawabannya akan muncul, ya. Sebagaimana ini misalkan ini apa ya. Semuanya ini akan muncul. Nah, gaya-gayanya. Dan kita akan share semuanya. Ya, ini akan kita share dalam bentuk PDF tentunya. Dalam bentuk PDF bagi murid. Cuman versi yang tolib. Apa tolib? Versi murid ya. Kalau versi guru begini, ada jawabannya. Ya, kalau versi yang murid nggak ada jawabannya nanti dari setiap tamrin. Ya, sekarang izinkan saya untuk mengirimkan dulu buku dari Kubaro, ya, semester 1. Ya, sekarang saya coba kirimkan. Sekarang udah nggak bisa ya ngirim ditarik gitu aja ya. Oke. Ya, ini ini bukunya. Ya, sedang dikirim. Afwan Ustadz nanya, Nah, nah, silakan. ini Nah, sudah. PDF-nya sama kayak dulu kan ya, nggak ada perubahan kan? Tahun berapa dulu nih? 2020. Dari tahun 2020 kayaknya ada perubahan sedikit. Tapi Oh kalau no, sedikit aja, kalau Umu Kafan sempat, saya bilangnya Kafan atau Kafan? Nyafan. Kafan, oke. Kalau Umu Kafan sempat ngeprint, nggak usah diprint ulang, nggak masalah. Jadi nanti diikuti Karena udah saja. ngeprint soalnya yang lama. Eh, nggak usah diprint ulang. Cuma mungkin Oh, beberapa koreksi tipis ya, dikit-dikit. Jadi buku oh, ini selalu kita update versinya setiap semester. oh, no, Ustadz. Karena jadi kita ini ustadz-ustadz ada kumpul tiap pekan, itu bahas ini terus, bahas buku ini, ditambah, dikurangi, dikoreksi. Jadi selalu ada yang baru tuh dari setiap setiap versinya. Tapi kalau sudah pernah di print, insya Allah nggak beda jauh. Insya Allah nggak beda jauh. Nah, Ustadz, syukron Ustadz. Wah, Nova. Baik, Mahat sudah dapat bukunya? Masuk ya, di grup sudah ya? Nah, boleh di-download dulu. Totalnya ada berapa halaman tuh? 135. Ya, jangan kaget dengan jumlah halamannya karena tadi modelnya adalah PowerPoint aslinya. Jadi pembahasan itu satu pembahasan bisa bisa banyak halamannya bisa banyak. Ya. Ini satu buku. Sudah ya, sudah dapat ya? Sudah Ustadz. Sudah. Baik. Ini tentu pilihan.
Ya, umat bagi yang terbiasa menggunakan PDF, pakai iPad misalkan biasa dicoret-coret, silakan. Ya. Kemudian bagi yang mau di print, boleh juga, silahkan, boleh di print. Atau bagi yang mau beli bukunya, Durusulullah, buku sendiri, tapi tadi, ya, jadi buku Durusulullah itu agak sedikit berbeda. Ya, nanti nggak bisa ngikutin PDF kita secara sempurna ya. Buku Durusulullah susunannya berbeda, walaupun isinya sama, tapi mungkin ada beberapa kaidah-kaidah di kita yang kita tambahkan tidak ada di buku aslinya. Ya. Kemudian ini ada yang anak kirim lagi, satu lagi. Ya. Satu lagi adalah kamusnya. Nah, jadi yang paling atas bukunya, satu lagi yang di bawah adalah kamusnya. Apa itu kamus? Jadi kamus itu, ini adalah kamus dari setiap bab. Kamus dari setiap bab. Eh, Kamus. Oke, ini saya buka. Nah, kita sadari bahwa belajar bahasa Arab seminggu sekali, ya, satu pekan sekali. Kemudian datang terlambat, pulang cepat gitu ya. Ini nggak maksimal, ya, kurang maksimal. Kita pengen memaksimalkan pembelajaran kita sehingga kita jangan hanya terpatok pada pembelajaran sepekan sekali 1 jam atau 1 jam setengah. Ya, jangan hanya begitu. Ya. Kita belajar masuk buka buku, ya, giliran sudah belajar ditutup lagi bukunya, ditaruh di rak. Kapan dipakai lagi? Nanti pekan Minggu depan. depan lagi. Lupa lagi ini. Ya, kita tidak kita ingin memaksimalkan ya, waktu yang ada 6 hari nunggu belajar lagi itu jangan bengong aja. Ada persiapan before, ada persiapan setelah pelajaran. Mungkin sudah disinggung oleh Ustaz Tohar sepertinya. Jadi setiap pekan kita ada tugas lisan PR. dan tugas tulis ya. Kita nggak bilang PR yang membebani tentu. Ya, kita pengen enjoy. Bagi umat yang ada kendala, misalkan belum bisa mengumpulkan PR, ya jangan merasa terbebani. Jangan merasa terbebani, silakan semampunya. Termasuk PR-nya misalkan ada PR lisan, Ustaz, hafalan mufradat ini banyak banget. Mana nggak kuat misalkan. Jangan merasa terbebani, silakan hafalkan semampunya. Ya, tujuan dari kamus minimal ibu-ibu familiar dengan vocabularies, dengan mufradat yang ada di kamus. Termasuk yang tulis pun demikian. Ya, jadi jangan merasa terbebani, kita enjoy saja. Ya, di sini misalkan, wah ini ada bab pertama aja, mufradatnya ada 24. Wah, mantap nih 24 nih. Ya. Dicicil nggak ada masalah. Ya, 12 dulu disetor. Ya. 12 lagi disetor, 10 misalkan boleh, nggak ada masalah. Kan ada 6 hari itu. Atau mungkin biasanya sih kita kata si batas waktunya nggak mepet ya, mungkin 4 hari gitu. Nah, ini bisa dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi. Dan nggak harus urut, bukan hafalan Al-Quran, ya. Nggak harus urut, kemudian bisa kerjasama dengan yang di rumah, ada anaknya, ada cucunya misalkan. Ini, oh, dia nyebutkan Indonesianya, ibu nyebutkan Arabnya. Ada. Ada. Siapa? Terus man. Nah, malah jadi seru ya. Malah belajar bareng-bareng dengan yang di rumah. Tentu ini mufradat, ya, mufradat itu kosakata, vocabs. Di samping kosakata kita juga ada asalib. Asalib itu semacam ungkapan ya, dari kosakata di atas itu kita bisa gunakan contohnya dalam kalimat yang seperti apa itu adanya di asalib ya, common expression kira-kira begitu ya. Nah, ini nanti kita bahas lagi di akhir. Nah, ini PR lisan biasanya. Nah, jadi kamus ini adalah mufrodat kosakata dari setiap bab. Nah, ini bab pertama, ini nanti ada bab kedua, itu ada yang sedikit ya. Kedua cuma 5. Kemudian nanti tiba-tiba ada yang banyak lagi. Nanti ini kita jelaskan gimana teknisnya. Nah, sampai di sini dulu. Nih, ada yang mau ditanyakan? Silakan Om Mahat. Aman nih? Kalau PR Silakan. tertulis itu bahasa Arab itu nulis, Heeh. karena kan belum mahir nih nulis bahasa Arab di komputer atau di
di apa HP gitu gimana ya? Nah, gimana teknis PR-nya? Pertanyaan bagus. Nah, habis ini sebenarnya pengen dibahas, tapi bagus juga pertanyaannya. Jadi untuk PR tulis, misalkan nanti ada PR tulisnya. Misalkan ini PR tulis. Iya, oke. Sudah, oh ya, udah muncul ya. Misalkan ini PR tulis, PR tulisnya ini disuruh memberikan harakat. Gimana teknisnya? Apakah kita ngetik pakai komputer atau pakai handphone? Oh, gimana ini? Saya belum familiar. Memang aslinya nggak ngetik, ya. Kecuali ummahat yang biasa pakai tablet, mau coret-coret PDF-nya boleh, silahkan. Tapi bagi yang lain, aslinya ini ditulis sendiri. Jadi ada buku tulis, tetap kita pakai buku tulis atau kertas juga boleh. Nanti dikerjakan PR-nya, dikumpulkan fotonya. Jadi bukan diketik, kita ada Microsoft Form atau ada assignment ya dengan diketik nggak. Jadi tetap manual. Ya, kita latihan nulis juga dengan tangan. Ya, back to basic. Kemudian difoto. Nah, nanti pengumpulannya dikumpulkan di Google Classroom. Sudah familiar dengan Google Classroom ya? Belum. Oh, belum. Belum tahu, Ustaz. Familiar. Udah tua, Ustaz. Oh, Nggak biasa begituan. Iya Biasa. benar. Oh, Biasanya kalau Corona kemarin bantuin anaknya ngumpulin PR tuh di Google Classroom. Anaknya juga udah gede, Ustaz. Anaknya sudah besar-besar ya, Masya Allah. Nggak masalah. Gede sekali. Dan ya jangan takut lah. Saya sudah bertahun-tahun yang ngajar ibu-ibu ya. Jadi insya Allah biasanya classroom ini bertahap. Ya, jadi biar nggak semuanya jadi bertahap ya. Misalkan nggak semuanya bisa ngumpulkan di classroom dulu. Nah, ini kita buat dulu misalkan. Nah, oke. Kubara angkatan 8. Nih ya. Kemudian 1B. Nah, tapi semuanya punya email kan ya? Punya. Ustaz nggak main gitu-gituan, Ustaz. Insya Allah punya, insya Allah punya. Jadi gini dulu, Nggak main gituan, Ustaz. nggak masalah, santai. Pakai kata sandinya lupa, Ustaz. Tenang saja, tenang saja. Pak Ustadz Tenang yang saja. dihadapin. Jangan takut dulu, Nanti, jangan, Ustaz. jangan takut dulu. Jadi tadi yang saya sebutkan, kita biasanya bertahap. Kita biasanya bertahap. Hmm, ya, Ustaz pakai silahkan. Gmail ya? Iya, Pakai pakai Gmail. Gmail. Pakai Gmail, betul. Jadi umat yang punya browser, ya, ada browser, boleh dibuka browsernya atau di-download aplikasi Classroom-nya juga boleh. Nanti silakan bergabung, masukkan kodenya yang ini. Yang belum, nggak apa-apa. Atau diklik aja link ini. Ini saya kirim di grup ya, link untuk bergabung ke kelas. Bisa langsung bergabung, insya Allah. Diklik dulu, kemudian lihat apa yang muncul di sana. Ya. Lebih mudah kalau tinggal gabung sih, Bu. Nah, klik aja dulu linknya. Klik linknya dulu, insya Allah kalau sudah punya Gmail, nanti langsung bergabung ke kelas. Ya, silahkan. Itu sudah ada linknya di itu ya. Klik linknya di grup, kemudian bergabung di kelas. Nanti join ya, ada pilihan join di atas, klik join. Kelas, Gimana? Sudah muncul linknya? kelas Ustadz. Kelas. Ibu Kori sudah masuk. Masya Allah. Ustaz ini login dulu, Ustaz. Ya, memang harus pakai akun Gmail dulu. Nggak apa-apa, yang belum bisa sekarang nggak apa-apa. Nggak, yang belum bisa sekarang nggak apa-apa. Nanti kita bertahap. Setiap akhir kelas biasanya saya akan adakan tutorial lagi. Tapi kita pengen Ini udah minimalisir. masuk ya? Kita pengen Saya minimalisir. udah masuk ya Pak Ustadz. Siapa nih? Mohon maaf, Ya. Bu Neneng.
Ibu Neneng, coba saya refresh dulu. Di layar apa tulisannya Ibu Neneng? Sudah muncul Di kelasnya? layar kok masih ini ya? Bentar, Ya, bentar. Ibu Iris sudah, Google Ibu Classroom. Mariam, Google Classroom. Ibu Iris Di sudah, layar. Ibu Mariam sudah, Ibu Mariam nih. Iya sudah ya, Ibu Titi Ya, di sudah, situ ya. Ibu Neneng belum Ibu Neneng. Apa ada tulisan Belum, join belum. nggak di sana? Oh iya, ding. Iya, ya, oke. Nah, klik dulu join. Udah, belum. Hmm. Belum ya? Sudah di join? Udah kok ada kelas kodenya apa ya? Kelas code-nya nggak terisi otomatis? Diulang dong caranya, Pak Ustadz. Oh, kelasnya langsung. Hmm. Langsung join aja. Caranya saya coba login juga pakai handphone Tapi ya. ini Saya tahu tapi caranya. harus to sign in with a class code Mhm. to sign. Maksudnya untuk sign-nya harus pakai class code katanya. Kalau Ask diminta your kelas teacher for code, kalau diminta ya. kelas code-nya ini, saya share kelas code-nya ada di sini. Oke, saya share ya di grup ya. Kalau diminta code-nya, Ya. ini code-nya. FUTW 5RO. Oh ya, oke. Saya coba share screen juga melalui sorry. Saya coba share screen melalui handphone biar bisa diikuti bagi yang belum. Udah ya? Ibu Neneng ya. Coba kita cek dulu. Ibu Neneng sudah. Masya Allah. Udah ya, Pak Ustadz. Ya, makasih. Syukron, Pak Ustadz. Afwan sama-sama. Tapi ini saya coba share screen melalui handphone. Ini linknya saya pencet. Muncul ya screen handphonenya ya. Tinggal klik saja linknya. Setelah diklik, kita akan ada pilihan join class. Kemudian di join. Udah masalah apa ini? FTW 5. Oh, karena Anda sudah masuk sepertinya. Saya ganti akun dulu deh. Mulai kembali ke WhatsApp. Ini ada calon mayit di sini Iya, calon mayat siapa nih? yang gabung. Nah, sudah. Kalau sudah join begini berarti sudah bergabung. Gitu Oh, ya. saya Tinggal join. kalau saya ada tulisan ini Bu Kubar. Meti udah masuk, Bu Neneng udah, Bu Iris sudah, Bu Fao sudah, Nunggu aja gitu. udah, Oh, udah. Bu Sudah. Meti udah masuk. Calon mayatnya Ibu Indira. Oh, Masya Allah. Tamam. Biar saya catat ya, biar nggak lupa. Tayyib. Tentu ini. Kalau saya mau ganti di HP yang satu lagi juga sama ya, atau harus keluar dulu dari yang ini ya, Ustadz? Selama akunnya sama, akun Gmail-nya sama, insya Allah nyambung. Bisa dibuka dari mana aja. Oh gitu. Ya. Selama akun Gmail-nya sama. Oke, wah sudah banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lumayan. Sudah lebih dari Ustaz, setengah. saya udah apa Sudah? tuh? Udah klik tapi belum ini Ustaz. Oh, udah Rahma Wahyuli Ustaz. Ibu Rahma itu Ibu Wahyuli ya? Iya Ibu betul Ustaz. Rahma Wahyuli. Tamam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Habis ini ditutup Ustaz, langsung ditutup nih. Ada tulisan Kubaror 8, Aha. garis miring, 1B, Sudah. udah tutup Sudah aja. biarkan dulu. Sudah masuk berarti, sudah aman. Alhamdulillah sudah aman. Baik. Yang lain ada yang masih berusaha? Ada yang lagi bingung? Sudah ya? Masih bingung.
Siapa nih? Ibu Yavis apa munculnya di handphone? Sudah sampai apa ini? Ada kode kelas Betul, betul. FUT 5RO. Terus diapakan lagi? Di pojok kanan atas ada tulisan join. Ya, Klik join. gabung. Ya, gabung. Nah, klik bergabung, insya Allah langsung masuk. Oh ya, keluar Kubarok 8 Ya, ya, strip 1B. iya. Ibu Yavis sudah masuk, Ibu Weli juga sudah masuk. Berarti ini 1, 2, 3, 5. Sudah 14. Kurang berapa lagi berarti? 3 lagi. Ada lagi yang dapat kendala? Nah, baik, nanti kita lanjutkan di akhir ya. Kita lanjutkan di akhir dan biasanya nanti selama beberapa pekan ke depan di akhir akan dibuka sesi untuk yang agak bingung dalam teknis pengumpulan PR. Coba saya keluar dulu. Ya, baik. Jadi, Ummahat, ya, kita harus terbiasa yang pertama penggunaan Zoom, ya, kemudian penggunaan Classroom, di samping penggunaan WhatsApp ya, kalau WhatsApp udah biasa. Bagaimana teknis pengumpulan PR tadi? Ya, jadi kalau untuk PR yang tulis, kita ditulis biasa di kertas, ya, di buku tulis boleh. Kemudian difoto, dilampirkan di Classroom. Difoto dulu, dilampirkan di Classroom. Tentu ini belum ada tugas. Nah, nanti kalau udah ada tugas, akan muncul notif di email, akan ada opsi untuk pengumpulan tugas. Nah, nanti tinggal dilampirkan, ya, sisipkan file, dikirimkan foto di sana, kemudian bisa dikumpulkan. Ya. Nanti teknis insya Allah sambil belajar bisa kita latihan. Kemudian bagi yang bingung gimana Ustaz? Bagi yang bingung, ya selama awal-awal ini, bagi yang belum bisa mengumpulkan di Classroom, boleh dikumpulkan di WhatsApp. Ya, Itulah boleh yang dikumpulkan di WhatsApp. Nah, Alhamdulillah. Tapi jangan terus-terusan di WhatsApp ya. Kelihatan di saya ada 6 kelas, kalau semuanya mengumpulkan di WhatsApp, semuanya tertimbun. penuh. Penuh, betul. Jadi usahakan di Classroom dulu, kemudian bagi ada yang kendala, bagi yang belum bisa, silakan di WhatsApp, nggak ada masalah. Di WhatsApp dikirimkan aja fotonya, atau kalau ada PR hafalan, suaranya, ya, VN. Kemudian, apa lagi nih untuk PR? Ya, begitu paling, ya, biasanya. Dan seperti biasanya juga kalau kelasnya di hari Kamis, berarti terakhir pengumpulan PR itu bisa sehari atau 2 hari sebelumnya. Bisa di hari Rabu atau bisa di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Jauh banget. Belajarnya kan hari Kamis. Ya sengaja. Kalau dibukanya sampai hari Rabu, nanti cuma buka bukunya hari Rabu dan Kamis, ya kan. Tapi kalau dibukanya di hari Selasa, misalkan, jadi umat bisa di tengah-tengah, ya, tengah-tengah pekan sebelum lupa itu bisa sudah mulai membuka-buka lagi apa yang sudah dipelajari. Ala kulihal, umat sudah masuk dalam classroom dulu yang penting. Ya, ini yang lebih penting. Nanti bagi ada yang masalah, ya nanti ada setiap akhir dari sesi ada waktu untuk bisa bergabung atau bisa membahas yang menjadi kendala dalam teknis. Ya, teknis itu gampang lah bisa diatur. Ya. Baik, ini masalah PR. Kemudian, ya sudah di classroom semua, buku juga sudah tadi ya. Ya silakan bagi yang mau nyetak boleh, mau beli juga boleh. Sampai sini dulu silakan. Ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada sesi yang terakhir, insya Allah kita mulai belajar tipis-tipis. Dimulai dari ta'aruf. Dimulai dari at-ta'aruf. Apa maknanya ta'aruf?
Udah Perkenalan. perkenalan. Udah pengalaman semua pasti. Taruh. Ta'aruf adalah, ya kalau cuma sekedar arafa, itu tahu. Ya. Arafa, mengenalkan. Tapi kalau ada taknya, ta'arafa itu berarti saling. At-ta'aruf berarti saling Saling berkenalan. berkenalan. At-ta'aruf berarti saling berkenalan. Kita mulai dari yang simple ya. Dari yang mudah saja. Ta'aruf dalam bahasa Arab. Ya, ta'aruf dalam bahasa Arab. Apa aja nih Om yang paling penting nih? Misalkan Nama. nama. Oke. Nama kita bisa bilang ana. Pakai harokatnya nih. Pakai harokat Enggak. ya? Nggak usah. Pakai lah. Pakai ya, pakai dulu. Jadi tadi Bu Ratna sempat curhat ya. Durus gua nih nggak ada harokatnya, Zul. Memang pada asalnya bahasa Arab itu nggak pakai harokat. Pada asalnya bahasa Arab itu memang tidak menggunakan harokat. Jadi kalau kita mau lihat contoh-contoh buku, ya, mau dilihat misalkan website, mau dilihat misalkan grup WhatsApp, katakanlah, itu kita nggak pakai harokat. Ya, memang tidak menggunakan harokat. Terus gimana cara bacanya kalau nggak pakai harokat? Oke, saya akan coba mengetik. Ummahat coba baca. Misalkan, ya, kelihatan di screen ya. Saya akan ketik pakai bahasa Indonesia, misalkan Saya pergi ke pasar Hah? kemarin. Saya pergi ke pasar kemarin. Sepakat semuanya? Iya. Kok bisa tahu? Gimana cara bacanya? Ini nggak ada huruf vokalnya loh. Udah biasa. Udah biasa ke pasar atau udah biasa baca? Udah biasa. Udah baca disingkat. Udah Udah biasa. biasa. Biasa singkatan di WA. Nah, Nah, itu dia bahasa WA. ya. Sudah familiar. Padahal probabilitasnya kemungkinannya banyak loh. Vokal kan bukan cuma 3. Ada A, I, U, E, O, ya kan? Bisa sayo, soyo, si, gitu kan. Banyak banget probabilitasnya. Nah, dalam bahasa Arab gimana? Dalam bahasa Arab itu kemungkinannya lebih sedikit. Cuma 3 doang. Kalau nggak fathah, kasroh, domah. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Terus bagaimana cara bacanya? Kenapa orang Arab bisa baca tanpa harokat? Ya sama seperti ibu bisa baca kalimat ini tanpa huruf vokal. Ya, di Arab itu kan huruf vokalnya adalah harokat. Nah, ya gimana caranya? Familiar dulu. Ya, dimulai dari yang kecil. Familiar dulu dengan beberapa kata. Insya Allah nanti 2 pertemuan langsung bisa baca Arab gundul. Yang familiar. Yang familiar. Ini tentu kita tidak memaksakan, tenang saja Ummahat, ini bukan sekolah, dikejar kalender akademik dan lain sebagainya. Silahkan kalau ada apapun yang membingungkan, ya kurang difahami, walaupun satu kata ditanyakan. Ini hak ibu-ibu semua. Ya, ditanyakan, silahkan. Ya. Jadi misalkan, memang kita belum belajar ya, belum belajar. Jadi misalkan, eh, Baik. misalkan nanti, atau yang familiar dulu deh, yang familiar. Ini apa bacanya? Al-Quran. Al-Quran. Karim. Al-Quranul Karim. Bisa Al-Quranul benar bacanya? Karim. Al-Quranul Karim. Kok bisa benar bacanya Al-Quranul Karim ini? Ya, karena familiar. Biasa dengar. Biasa. Karena familiar. Itu biasa. Nah, nanti kita tambah lagi nih kosakata yang kita familiar, sehingga kemampuan kita untuk membaca ya, bahasa Arab lebih luas bisa dikembangkan lagi. Nah, jadi ini berkaitan dengan huruf kundu. Kembali lagi ke ta'aruf tadi dari nama ya. Namanya Ana Fulan. Ya, namanya siapa?
Kemudian apa lagi Ummahat? Askunu. Apa? Tinggal di mana begitu ya? Tempat Boleh. tinggal. Askunu, ikutin dulu aja nih ya. Askunu, saya tinggal di titik, titik, titik. Ya. Dan untuk nama daerah jangan bingung. Ustadz, bahasa Arab Cianjur apa? Bahasa Arab Cianjur juga Cianjur. Bahasa Arab Bandung apa? Bandung juga Bandung. Jadi nggak usah bingung. Ya, untuk nama tidak usah bingung. Ya, misalkan di sini jama'atan diikuti dulu setelah saya. Ana Muhammad. Ana Ana Muhammad. Muhammad. Ana Muhammad. Ana Muhammad. Muhammad. Askunu fi Cirebon. Askunu di Cirebon. Jadi Cirebon aja. Ya, nggak usah diterjemahkan. Ustaz, Cirebon kan Cirebon udang. Bahasa Arab udang apa? Jambari misalkan. Nggak usah Cijambari, nggak usah. Ya. Ustaz, Cibodas kan putih, Ustaz. Apakah Cibodas berubah jadi Ciabiat? Ya, nggak perlu ya. Cibodas tetap Cibodas ya. Jadi nama-nama tuh biarkan menjadi nama. Baik. Ini nama, tempat tinggal, apa lagi? Cukup? Umur nggak usah Cukup ya? saja 2. Ya? Umur jangan. Umur jangan, biarkan privasi. Baik. Sudah? Sudah. Cukup dulu ya. Ya, nanti kalau ada yang mau lebih kenalan lebih lanjut silahkan di Japri. Baik. Ini Ana mulai dulu ya. Tentu bila Arabiyah ya, dengan bahasa Arab. Ana Faisal. Ana Faisal. Askunu fi Askunu fi Riyadh. Askunu fi Riyadh. Tahu Riyadh? Iya, Arab Saudi. Askunu fi Riyadh. Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah. Saya tinggal di Riyadh, di Kerajaan Arab Saudi. Apa ibu kotanya Arab Saudi? Lihat. Nah, kalau belum tahu Jeddah, Mekah. Ibu kotanya Riyadh, Umar. Ibu kotanya Arab Saudi adalah Riyadh. Berarti kalau umroh nanti bisa ketemu Ustadz ya? Insya Allah kalau sedang di Mekah. Kebetulan jarak Mekah dan Riyadh itu seperti jarak Jakarta dan Surabaya. Ya. Insya Allah. Jaraknya segitu. Jadi kalau Ummahat mau mampir silahkan. Ahlan wa sahlan. Atau biar saya yang ke Indonesia. Insya Allah liburan musim panas ini ke Indonesia. Alhamdulillah. Musim panas kapan Ustadz? Bentar lagi, Juni. Banyak offline dong. Harusnya nanti ketemu ya, rame-rame. Insya Allah. Nah, kalau Ummahat tinggal di satu tempat. Tapi kalau jauh-jauh, nggak tahu saya. Mungkin yang hybrid mungkin ya. Yang banyak offline-nya mungkin bisa kumpul, kemudian yang lain bisa online. Tapi di mana tempatnya? Setelah ini kita tahu ya. Setelah ini kita lihat pada tinggal di mana insya Allah. Nah, cukup ya? Pak Ustadz, Ya? tunggu, saya mau tanya, Nah. apa pensil yang apa? Soalnya kan tulisan Arab tuh ada tebel, misalnya tebel tipis gitu ya. Iya. Itu yang disarankan pakai pensil apa ya yang bagus gitu? Sebentar, kebutuhannya Ibu Iris untuk nulis biasa atau untuk kaligrafi? Oh gitu ya. Saya soalnya kalau lihat bagus banget gitu, gimana biar nulisnya kayak seperti itu gitu. Jadi beda. Jadi ada ini saya enaknya belajar online gini nih, tinggal buka Google aja nih. Jadi contoh. Jadi misalkan dalam bahasa Arab itu ada 2 model nih. Kalau yang kaligrafi bagus-bagus ya itu. Sebenarnya di Inggris pun sama ya. Dulu menggunakan pena basah ya, yang dicelup-celup itu kan penanya nggak titik ya, bentuknya begini nih. Nah, ini untuk keperluan kaligrafi kalau sekarang. Kalau dulu ini untuk keperluan sehari-hari karena tinta mereka masih tinta basah. Kelihatan ya gambarnya ya. Pena seperti ini bisa dari alam ya, bisa dari akar-akar pohon
Atau bisa juga jadi pulpen-pulpen yang bagus di zaman sekarang. Bagi yang punya ketertarikan untuk kaligrafi, boleh, ya. Tapi belajarnya bukan dengan saya, ya. Mungkin Oh, dengan ada Ustadz ya? yang offline biasanya sih beberapa tempat ada spesialisasinya. Sehingga saya di Sukabumi itu ada Lembra, aduh saya lupa namanya Lepra, semacam itu. Pokoknya asosiasi atau komunitas kaligrafi Nusantara itu ada. Atau di pondok-pondok biasanya ada ustadznya itu minimal ya. Ada ustadz dalam kaligrafi. Dan sehingga pada saat kita di sini di Arab Saudi, ya spidolnya itu beda. Spidol kita itu berbeda bentuknya. Misalkan, semoga aja muncul. Jadi di Arab Saudi itu spidolnya enggak titik. Ya, spidolnya itu saya biasa pakai yang ini. Matanya kayak stabilo, ya, kayak stabilo lah. Dia jadi agak agak berbentuk, ya bukan titik. Kalaupun dapat yang titik, kita potong biasanya untuk berbentuk seperti ini. Ya, tapi bawaannya biasanya udah begini kalau di Arab Saudi. Ya. Tapi apakah kita harus begini, Ustaz? Ya nggak perlu. Ya. Kita pakai yang simpel-simpel dulu, misalkan. Ya. Pakai yang biasa, pakai pulpen biasa nggak ada masalah. Biasa kok. Ya, Arab-Arab yang di sekolahan pakai pensil, pakai pulpen biasa bisa nih. Ini pulpen biasa semua. Ya kalau di kelas justru biasanya kalau sekarang biasanya pulpen biasa nggak ada masalah. Ya. Jadi nggak harus kayak tadi kaligrafi, nulisnya lama juga ya. Nah, yang seperti ini ya. Ini pulpen biasa semua. Jadi nggak ada pulpen khusus. Tapi kalau untuk kaligrafi tadi, ini contoh-contohnya atau untuk mengajar. Ya, boleh juga untuk mengajar karena biar terlihat dari jauh. Begitu. Gitu ya, Ibu Iris ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Afwan. Baik, kembali lagi ke laptop. Tadi ana titik-titik askunu fi titik-titik. Baik, silahkan dari Ummahat, ada yang mau memulai atau saya tunjuk saja ya? Dimulai dari Ibu Kori, silahkan. Ummu Kafan. Tentu boleh pakai nama, boleh pakai kunyah. Ada nama, ada kunyah. Ya, seperti Ummu Kafan ya. Jadi kunyah itu apa? Kunyah itu adalah salah satu cara kita menghormati orang ya, dalam bahasa Arab dengan dipanggil kunyahnya. Apa itu kunyah? Kita panggil dia ayah atau ibu dari siapa? Ya, dari anaknya. Kalau anak misalkan Abu, ya siapa misalkan? Abu Nasir misalkan. Abu Nasir. Anaknya Nasir namanya. Tapi kalau ibunya berarti disebut Ummu Nasir. Nah, ini diantara tradisi. Atau bahkan beberapa orang mengangkatnya sampai derajat sunnah dalam bahasa Arab. Jadi misalkan Ana Faisal Abu Nasir. Saya Faisal, ayah dari Nasir. Nah, itu biasa. Ummahat juga silakan. Yang punya kunyah dikeluarkan kunyahnya, yang enggak juga tidak masalah. Ya. Namanya saja, kemudian tinggal di mana. Nah, silakan Ummu Kafan. Ustadz, anaknya kan bisa lebih dari satu. Iya, pilih Nah, satu yang aja. disebut itu anak yang pertama. Pilih satu, biasanya anak pertama. Oh. Biasanya anak pertama atau anak laki-laki pertama, itu pilihan. Boleh anak pertama, boleh anak laki-laki pertama. Nah, paham ya bedanya anak pertama dan anak laki-laki pertama ya? Iya. Sama. Ya. Ya, barangkali anaknya perempuan semua sampai terakhir baru laki-laki. Boleh anak laki-laki yang terakhir. Atau sebenarnya bebas, siapapun salah satu dari anaknya. Nah, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Ana Kori Ummu Cafan askunu fi Jakarta. Masya Allah. Aina Jakarta? Di mana Jakartanya? Kalibata, Ustaz. Kalibata. Sama. Berarti anak sebutnya Ummu Cafan ya? Ummu Cafan, Ustaz. Ummu Cafan, Taifafan. Dari tadi salah berarti. Enggak, Ustaz. Waniam, Masya Allah, Barakallahu fiik. Kemudian dilanjutkan. Ayo, dilanjutkan Ibu Dini. Fadhali ya Ibu Dini.
Ini bisa aktif semua ya. Kalau ada yang pasif, berkabar di grup atau di chat Zoom. Nah, Ana Dini, Umu Aryo. Ummu Aryo. Masya Allah wa ni'am ya Ummu Aryo. Hmm. Saya Umu Aiman. Askunu fi Bekasi. Masya Allah. Fi Bekasi. Masya Allah. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Tasharrafna bik. Kemudian Ibu Dita. Silakan Ibu Dita. Nadita, Askunu fi Bekasi. Fi Bekasi. Masya Allah. Ini tetangga bukan nih? Bukan ya? Di mana Coba Bekasinya, Bu? Bekasinya di mana? Oh, silakan. Saya di Pekayon. Ana di Pekayon. Ana fi Pekayon. Ana fi Pekayon. Aina Ibu Dita? Aina Ana fi Bintar, di mana? Bintara. Bintara. Qarib wala ba'id? Dekat jauh tuh. Dekat. Masya Allah. Oh, tetangga ketemu di kelas ya. Baik. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Nah, kemudian siapa lagi nih? Yang dek sudah. Ibu Fauziyah, tafadhali Ibu Fauziyah. Ana Fauzia. Askunu fi Cimahi. Fi wen? Ain? Cimahi. Cimahi. Masya Allah fi Cimahi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, kemudian Ibu yang dari I sekarang nih, Ibu Iris. Ana Iris Varianti, Hmm. Askunu fi Houston, Texas. Fi Houston. Masya Allah, Masya Allah. Ini paling jauh nih. Bersama dengan Ibu Wike nanti ya. Nih ada dua Iya, orang insya Allah. dari US, Masya Allah. Nah, jam berapa sekarang Ibu Iris? Tunggu sebentar. Jam 4.59. Jam 4.59 pagi ya. Ya, semoga bangunnya, ya, usahanya untuk menuntut ilmu ini menjadi ganjaran yang besar ya. Mungkin sudah disinggung oleh satu hari ya. Jadi hanian ya, selamat bergabung Ummahat dalam program ini. Tentu kita berharap ya, semoga dengan bergabungnya kita dalam belajar ya, kegiatan positif yang seperti ini menjadi tanda kebaikan bagi kita. Ya. Tanda kebaikan bagi kita karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Allah akan jadikan dia faham dalam beragama. Bagaimana caranya faham agama? Kuncinya adalah bahasa Arab. Kuncinya adalah bahasa Arab. Bohong ada ustadz. Ya. Saya nggak bilang dai. Kalau pendakwah orang siapa aja bisa. Ya, tapi nggak mungkin ada ulama. Tidak mungkin. Mustahil ada ulama jadi alim tanpa dia menguasai bahasa Arab. Mustahil. Karena kuncinya dalam bahasa Arab. Bagaimana dia bisa faham Al-Quran? Bagaimana dia faham hadis? Ya. Masa kalah sama kaum Yahudi? Mereka kalau ada orang mau masuk Yahudi harus belajar bahasa Ibrani itu. Dites dulu baru bisa masuk. Ya, ini beneran mau beragama atau enggak gitu. Jadi pertanyaannya gitu kan. Ya. Jadi itulah ya, semoga usahanya kita semua berpahala yang niatkan menjadi ibadah dan semoga ini menjadi tanda kebaikan ya, bagi ummahat dan kita semua. Nah, barakallahu fiik Ibu Iris, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Indira. Alhamdulillah. Ana Indira Umu Khalid, Askunu fi Tangerang. Ummu Khalid, Masya Allah. Wan ni'am. Ya, jadi kalau ini mungkin beberapa expression singkat ya. Kita di Saudi, ini nggak ada di buku-buku nih. Bahkan di pesantren nggak dibahas. Kalau ada orang menyebutkan nama, kita jawab dengan wan ni'am. Wan ni'am. Ya. Wan ni'am itu apa maksudnya?
bukan wan ni'am ya, ada ua namanya ni'am, bukan. Wan ni'am. Wan ni'am ini Wani. apa? Wan ni'am ini kayak, nama yang bagus, seindah-indahnya nama. Nah, itu wan ni'am. Kemudian jawabnya apa? Ya, ini saya pun nggak yakin ini bahasa fusha atau enggak. Nanti lah, kalau tentang fusha atau bukan, nanti kita bahas sambil belajar. Wan ni'am jawabannya bisa wan ni'ma bihalik. Ya, itu bisa ma'alik zud. Ma'alik zud. Nah, ini kalau orang Saudi dengar ini, ya, Masya Allah, udah di sini berapa tahun gitu ntar pertanyaan. Baik, ikuti istilah saya, wan ni'am. Wan ni'am. Wan ni'am. Wan Wani'am. ni'am. Jawabnya apa? Ma'alik Ma'alaik zud. Zud. Ya, jadi nggak harus dibaca semua harokatnya. Nanti kita bahas sambil berjalan kenapa tidak. Ma'alaik zud. Ma'alaik Zud. Ma'alaik zud. Baik. Coba Ibu Indira sama Ibu Ratna. Ibu Indira sebut nama, Ibu Ratna jawab, kemudian Ibu Indira jawab lagi. Ana Indira Ummu Khalid. Nah, Ibu Ratna dijawabnya apa? Wan ni'am. Wan ni'am. Wan ni'am. Dijawabnya lagi apa Ibu Indira? Ma'alaik zud. Ma'alaik zud. Ya, ma'alaik zud. Ya, ma'alaik zud. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Nih, satu common expression di jalanan ya, ini slang. Saya bisa katakan ini slang, tidak fusha 100%. Nah, kemudian Ibu Intan, tadi Ummu Khalid dari Tangerang ya. Nah, silakan Ibu Intan. Afwan Ustadz, tadi tarjimnya gimana? Wani'am sama ma'alaik zud. Terjemahnya wan ni'am itu kita bisa katakan ni'mah ya. Jadi ni'mah itu sebaik-baiknya. Wan ni'am itu kayak bagus banget namanya. Inilah sebaik-baiknya nama begitu. Kemudian ma'alik zud, ini masih jadi pertanyaan sebenarnya karena ini slang. Tapi bisa dikatakan enggak lah, biasa aja gitu. Bisa, ini salah satu uslub untuk tawadu sebenarnya. Ya, ma'alik zud itu kayak biasa aja. Kamu lebih bagus kayak gitu. Model-modelnya Oh, seperti nah, Ustadz. Nah, Syukran, Ustadz. Afwan. Lagi tadi siapa nih? Ibu Intan? Nah, Ibu Intan. Nama Ustaz, Iya. Ana Intan Ummu Iya. Syafira. Ummu Syafir, Masya Allah. Wa ni'am, Ummu Syafir. Ummu Syafira. Aina taskun? Ma'alaik Zud. Wa'alaik zud, Masya Allah, Masya Allah. Askunu fi Kuningan. Di Kuningan, ahsan ya. Jadi Kuningan jangan diterjemahkan, tetap menjadi Kuningan. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian sudah habis ya. J, Ibu Juliati, silakan. Anak Juliati. Askunu fi Cigadung, Bandung. Di Bandung, Masya Allah. Cigadung, ya. Cigadung, Bandung. Cigadung ya ini kota atau di mana Cigadung? Kabupaten? Kota. Di kota ya? Oh, Masya Ya, Allah. di Bandung. Masya Allah, Masya Allah. Kota Bandung. Ya. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya L nggak ada ya. M, Ibu Maryam izin tadi ya, izin pasif ya. Kecuali kalau sudah bisa aktif berkabar. Bisa, Pak. Bisa, tapi ahlan sahlan Ibu Maryam. Tafadhali. Ana Maryam Ummu Fudail. Askunu fi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Cempaka Putih, Masya Allah. Masya Allah. Ini qarib, Cempaka Putih dekat dari Salman Al-Farisi ya, di Haji Ten kita. Baik. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Kemudian
Apa tadi? Sorry. Tadi Ibu ini ya, Ibu Maryam ya. Kemudian yang N sekarang Ibu Neneng. Tadi. Ya. Ustaz, kok saya dilewat ya? Oh, Ibu Mehti. Lewat Ibu Mehti, silakan Ibu Mehti. Ana Mehdi, Mhm. Umu Diki, Umudiki, Masya Allah. Oh, ni'am Umudiki. Ma alaika Jun. Ayuh. Askunu fi Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan, Masya Allah. Oh, Ibu Mehti di Jakarta Selatan ya? Ya, Di mana Jakselnya? Tukangan Selatan di dekat Jalan Saidi, Ini ke Jalan Saidi, Masya Allah. pinggir tol, pinggir jor. Iya, deket tol ya. Kalau dulu waktu di Jaksel, anak sempat tinggal di Jati Padang. Karena dekat dengan Ya. Livia sih. Dekat Tapi tempat lebih, Ana, Ustaz. Dekat di mana tempat tuh? Ana. Ana Kalibata. Iya, Kalibata lebih dekat lagi, Jakarta betul. Selatan. Kalibata lebih dekat lagi. Cuman nggak lama pindah ke Rawamangun. Lebih dekat ke Cempaka Putih tadi. Nah, baik. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Tapi anak aslinya belum ngasih tahu ya. Anak aslinya di Bogor. Sekarang tinggal di Riyadh. Tapi aslinya domisili kalau pulang ke Bogor, insyaallah. Nah, baik. Barakallahu fiik, Ibu Maiti. Kemudian N sekarang ya. Udah ya M ya. Ibu Neneng, silakan Ibu Neneng. Ya. Ana Neneng Widyasuti, Ya. Askunun Umu Andini. Na'am, Ummu Andini, Masya Allah. Askunun fi Bekasi, Iya. Jati Bening Bekasi. Jati Bening, Masya Allah, barakallahu fiik. Udah ada 3 nih Bekasi nih. Nah, Masya Allah. Nambah Ustaz. Nambah lagi. Tayyib. Kemudian, ya Afan ya, muridnya agak banyak nih, jadi agak lihat-lihat. O, P, Q, R. Ibu Ratna, silakan. Tafadhali. Ya. Ana Ratna Umu Kisbi Askunu fi Bandung. Masya Allah, di Bandung, Masya Allah, barakallahu fiik. Ma'ruf ya, Ibu Ratna sudah ma'ruf. Tayyib, kemudian QR, S, nggak ada. Ibu Titi, silakan Ibu Titi. Ana Titi Umu Rinaldi Askunu fi Jakarta Barat. Di Jakarta Barat, Masya Allah, Jakarta berarti 3 juga nih kayaknya nih ya. 3 atau 4 tadi ya. Tapi jauh-jauh. Jauh-jauh, barat, timur, selatan. Baik, pindah kota itu. Ya, barakallahu fiik. Kemudian TU V nggak ada ya. VW, silakan Ibu Wahyuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Rahma Wahyuli Umu Yahya. Ummu Yahya wa ni'am. Ma'alaika Askunu fi Jakarta Pusat. Masya Allah, tambah lagi, tapi beda lagi nih. Jakarta Pusat. Johar Baru, Ustaz. Cempaka Putih masih Jakarta Pusat ya? Pusat ke utara ya? Iya, masih Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Ibu Maryam ya. Masya Allah. Johar Baru juga Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah ada lagi nih. Berarti nyebar-nyebarnya cukup kuat nih kayaknya. Baik. Ahlan wa sahlan. Ibu Willy, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, askunu fi Jakarta Timur di Rawamangun. Di Rawamangun, aina Rawamangun? Di mana Rawamangun? Dekat pabrik Antam, Logam Mulia. Oh, dekat pabrik. Ya, berarti TU Gas ke sana lagi ya? Iya, betul. Pabrik-pabrik ya, Masya Allah. Iya. Nah, barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Ana dulu tinggal di seberang Arion. Alhamdulillah, tetangga Ustazah. Masih ya dulu sih. Sekarang masih ada rumah tahfidz Al-Jazari di sana.
Di Pulau Asam. Di Pulau Asam tepatnya samping samping Velodrome ya. Velodrome seberang Arion. Oh, iya, Masya iya. Allah. Murid anak pun kayaknya masih banyak itu di situ. Daerah-daerah situ masih ada. Suka ada kelas offline juga biasanya kalau liburan biasanya. Nah, ahlan, Ibu Willy, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Sudah. Tinggal Ibu Yevis sepertinya ya. Silakan Ibu Yevis. Ya. Ana Yevis Marti, Ummu Hakiki, Askunu fi Bandung, Masya Allah, Aina Bandung. Di mana Bandung ya? Cimbuluit, Cimburuit. Masya Allah. Bandung Utara. Di utara ya. Ya. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ya, nah kadang-kadang ke Bandung cuman kalau daerah itu agak kurang hafal ya. Taunya cuma itu aja. Buah Batu, Ciamplas, Di Amplas ke atas Ciamplas ke lagi atas lagi Cimbuluit. ya. Oh, Iya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Tentu semuanya. Ini ada yang belum? Sudah semua ya? Sudah Ustadz. Sudah semua. Ustadz kalau misalnya di King Mhm. Saud itu musim panas pulang juga ke Indo berarti. Insya Allah kita ada jatah pulang tiap tahun. Nah, Ustadz, Eh, suami Ana di UIM. di UIM. Iya, Oke, semester berapa? masih semester 2 Ustadz. Lugoh, ngambil Lugoh. Dulu ya kalau beliau aktif di PPMI Saudi, saya Majelis Syuro di PPMI Saudi. Jadi PPMI Saudi itu Oh, persatuan nah. ya pelajar dan mahasiswa Indonesia se-Arab Saudi. Hmm. Harusnya sih kalau beliau pengurus kenal lah kalau beliau Kok pengurus. suami Ana nggak pengurus, dia lebih ke Sufroh sih Ustadz. Yang Sufroh Madinah aja. Berarti pengurus PPMI Madinah cabang berarti. Nah, Insya Ustadz. Allah bisa ketemu insya Allah. Kali-kali ke Nah, Madinah. insya Allah sih Ana, insya Allah mohon doanya aja Ustadz biar bisa nyusul insya Allah. Insya Allah karena ada bisa bawa keluarga sebenarnya. Saya sendiri di sini bawa keluarga, alhamdulillah. Tapi mungkin insya tiap Allah kampus sih. ada kebijakan yang berbeda-beda. Ya, semoga bisa lancar ya, berkumpul semuanya insya Allah. Amin. Syukran Ustadz. Ahlan wa sahlan, ahlan. Selamat bergabung semuanya. Tentu ini afrahu biliqa'ikunna. Saya cukup bahagia ya. Senang bertemu dengan Ummahat pada pertemuan kali ini. Dan ini adalah muqaddimah. Ya, ini muqaddimah. Kita ta'aruf dulu sedikit. Kemudian pekan depan, Ummahat saya harapkan sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran dari yang pertama. Ya, tadi pilihannya boleh pakai PDF, ya, boleh pakai di print bukunya juga boleh. Atau cari bukunya yang asli, ya boleh juga, tapi akan sedikit berbeda dengan yang ditampilkan di layar nanti. Nah, ada lagi? Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti yang pertemuan ini muqaddimah tanpa ada PR dulu ya Ustadz? Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Insya Allah. Tanya sih, jadi Apa nih Ibu? Enggak. Saya dari tadi udah ingat, cuman emang pengen di akhir. Jadi emang pengen di akhir saja. Tapi nggak ada pertanyaan dulu ya sebelumnya ya. Iya, mungkin sudah sebagaimana yang dijelaskan Ustaz Tahar. Jadi kita ada PR. Pak Ustadz, Mm-mm. mohon maaf. Kita kan di sini nanti subuhnya tuh makin maju, jadi Mhm. lebih itu. Jadi saya kepotong gimana ya Pak Ustadz? Jam berapa subuhnya biasanya? Kalau sekarang jam Sekarang berapa? kan jam 5.13, 5.14 gitu. Nanti kan makin kesini lagi ya, lama-lama jadi 4:30. 4:30 itu di Indonesia jam berapa tuh? 1:30 apa jam 1:30? Enggak, 4:30. Sorry. Indonesia sama, Nggak, di 12 Indonesia jam bedanya. bedanya 12 jam ya? Saya tadi ngitungnya malah Iya, di Arab nih ngitungnya. Saya kan di sini pagi. Ya memang mau gimana lagi ya.
sepertinya tidak ada masalah dan akan selalu ada rekaman. Ibu Iris akan selalu ada rekaman. Insya Allah setiap kelasnya kita ada rekaman, jadi dalam waktu mungkin kepotong berapa menitnya, nggak apa-apa sholat subuh, berapa menit, kemudian izin. Nih, kalau sudah kembali berkabar lagi untuk bisa aktif kembali lagi. Oh iya. Adapun yang tertinggal dalam beberapa menit itu bisalah insya Allah diikuti dalam rekaman. Atau ditanyakan ke Ibu Ratna nanti. Masya Allah ya, Iya. kelas kita ini dari ujung ke ujung. Ya, dari Indonesia, Arab Saudi, kemudian di Amerika. Nah, tidak ada masalah. insya Allah. Baik, kelas. Ini untuk PR-nya. Tadi ya, ini sebenarnya semampunya saja. Yang penting tujuan kita ummahat familiar. Nggak usah terlalu merasa terbebani. Dan untuk awal mungkin kita baca Arabnya, ummahat mengikuti agar pengucapannya tidak salah. Baik, qalidna diikuti hadza. Hadza. Artinya jelas ya. Saya tidak perlu terjemahkan. Man, Man. najmun, najmun, abun, babun, qamisun, qamisun, kursiyun, kursiyun. Apa kursiyun? Iya. Enggak bahasa Arab ya. Kursi, kursiyun gitu ya. Baik. Sarirun, maktabun, miftahun, miftahun, mindilun, masjidun, baitun. Nah, ya. Kemudian rojulun. Ya, kita belum tentu ini habis satu pertemuan, jadi umat boleh dicicil ketika setoran, tidak ada masalah. Kemudian waladun, mudarrisun, tajirun, tabibun, tibun. Mirip bahasa Inggris ya, titun ya. Orang sini kof jadi ga, jadi kayak gato bahasa apa Spanyol ya, kucing kalau nggak salah. Yang diantara kata yang mirip-mirip nih bahasanya, cat, tit, ya. Nah, kalbun, dikun, kekaf, dikun, jamalun, hisanun, himarun. Ini asalibnya. Ma hadza, ahadza kitabun, na'am hadza kitabun, la hadza qalamun, qalam. Ya. Tuh, ya ini bacaannya full harakat. Ya, full.
Adapun dalam sehari-hari orang Arab itu sebenarnya harokat terakhir nggak dibaca. Kayak kita baca Quran. Jadi bukan miftahun. Ya. Orang sini kalau dia di akhir bilangnya miftah. Ya. Kemudian kitun jadi kit. Ya, malah kayak cat bahasa Inggris. Ya, tapi dalam rangka belajar kita baca full semuanya. Kemudian nanti sambil jalan ya kita jelaskan perbedaan antara pengucapan dalam keseharian, kemudian kaidah yang sedang kita bahas. Nah, mungkin ini dulu sebagai mukaddimah. Ini tentu otomatis jadi PR dan semampunya ya. Ini memang agak banyak dan bisa dibagi dua. Semampunya saja dulu. Bagi yang bisa mengumpulkan di classroom, bisa dicoba-coba boleh. Tapi untuk di awal boleh via WhatsApp dulu, tidak ada masalah. Ya, via WhatsApp dulu ke nomor pribadi saya. Hanya VN begitu saja, semampunya dicicil juga boleh. Terakhir hari apa Ummahat? Selasa. Selasa. Karena kelas Maksudnya kita PR-nya Kamis. tulis ulang gimana? Enggak dihafalkan. Oh, hafal. Hafalan suara. Jadi misalkan hada ini, man siapa, najmun bintang, babun pintu. Begitu boleh. Atau kerjasama sama yang di rumah. Ya, anaknya, cucunya bilang artinya, Ummahat sebut Arabnya. Jangan dibalik ya. Ummahat sebut Arabnya. Ini, hada, siapa, man, bintang, najmun. Nah, boleh begitu. Ya, jelas ya? Nanti kelas berikutnya nanti dites hafalan juga Pak Ustadz ya? Kalau dites enggak. Kalau dites tidak. Oh. Hanya saja jadi ketika kelas itu kita tidak lagi bahas ini artinya apa begitu. Oh iya. Okay. Jadi langsung fokus dengan penggunaannya, kemudian fokus dengan kaidahnya. Tapi kalau memang nanti ketika belajar ada yang belum tahu artinya, tanyakan, nggak ada masalah. Walaupun sudah dihafalkan di kamus, ya mungkin lupa nggak apa-apa, tanya aja nanti, jangan malu. Atau bisa jadi katanya memang nggak ada di kamus, bisa jadi terlewat gitu. Nah, ya ada lagi? Atau di awal ini via WhatsApp dulu semuanya deh, nggak ada masalah ya. Via WhatsApp dulu, nomor saya admin di grup kelas. Ya, ada nomor setia, nomor Arab Saudi satu-satunya. Boleh via pribadi. Nah, Japri berarti ya Ustadz. Japri dulu aja. Japri dulu aja. Ustadz mau bertanya, Silakan. untuk pengucapannya, apakah sama kayak misalnya mengaji gitu kan, kalau di ini mindilun dibacanya ikhfa atau tetap mindilun ya kalau di pengucapannya nanti? Ya, pertanyaan bagus. Jadi beberapa kaidah tajwid. Ini Ummahat udah kelas Quran semua kan ya? Nah, Ustadz. Insyaallah. Kalau belum kelas Quran, beda lagi nanti tahap belajarnya. Jadi kaidah tajwid itu ada yang berlaku umum bagi seluruh bahasa Arab. Jadi sebagai kaidah bahasa Arab. Ada juga yang berlaku khusus sebagai kekhususan dalam membaca Al-Quran. Ya kan Al-Quran bukan bacaan biasa, makanya ada beberapa hukum yang menjadi spesialnya Al-Quran. Contohnya apa? Hukum-hukum yang umum bagi seluruh bahasa Arab. Misalkan mad tabi'i. Ya, jadi ketika hada itu dua harokat. Hada itu udah dua harokat, bukan hada. Ya, yang panjang dibaca panjang. Babun, babun. Ya, bukan babun. Ya, jadi yang dua harokat tetap dua harokat. Itu diantaranya ya matobi harokat AIU ya ini umum ya, untuk bahasa Arab dan Al-Quran. Kemudian apa hukum-hukum yang khusus untuk Al-Quran? Hukum-hukum yang khusus dalam Al-Quran diantaranya adalah tadi ikhfa, mendengungkan. Ya nggak perlu kita bilang ya Ustadz saya butuh mindil, nggak usah. Ya. Mindil biasa aja. Fi mindil, ada mindil, hadza mindilun, biasa aja nggak ada masalah. Ya, atau apa lagi?
Ikhfa udah nggak ada lagi ya di sini ya. Ya nantilah ketemu lagi dengan yang lain. Atau idgham bi gunnah. Misalkan hadza kursiyyu wa maktab, nggak usah. Ya, biasa kursiyun, kursi wa maktab, biasa normal. Ya, tidak ada idgham bi gunnah. Apalagi mat wajib misalkan atau mad jaiz, jaa Muhammadun, nggak usah. Ya. Itu khusus untuk Al-Qur'an. Yang Nah, mahrujnya sih seperti Al-Quran gitu ya. kalau makhraj sama. Kalau makhraj itu kaidah bahasa Arab secara umum. Nah, jadi saling berkaitan ya. Ini saling berkaitan. Nanti ilmu tajwid dengan bahasa Arab sebenarnya saling berkaitan. Karena di antara ilmu tajwid juga ilmu tentang bahasa Arab. Makhraj, iya ilmu tentang bahasa Arab banget itu. Nah, ya, ada lagi? Udah Ustadz, terima kasih. Cukup. Sama. Kalau yang lain, ini sebagai muqaddimah insyaallah. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Ya kita belajar bersama insyaallah. Kemudian gaya belajar seperti tadi, kita akan mulai insyaallah di pekan depan di jam yang sama. Kemungkinan saya pun di Arab Saudi sholat zuhurnya waktunya mulai mundur lagi. Jadi kemungkinan di jam 4.5, 4 lebih 5 seperti sekarang, atau di jam 4 lebih 10. Ya kemungkinan begitu. Nanti saya kabarkan lagi insyaallah. Dan link Zoom tetap, linknya selalu sama. Linknya selalu sama. Bisa jadi dikirim ulang nanti tiap hari, tiap pekan, tapi linknya sama. Dan kalau mau dilihat di deskripsi juga linknya sudah Ana taruh di deskripsi grup. Nah, ya sudah cukup. Baik. Kalau dirasa cukup kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kual jami'. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.